Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina dengan NIM 2004226 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang trias politika, yaitu mengenai legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Baiklah, inilah penjabaran dari saya. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif bertujuan untuk merumuskan undang-undang dalam sebuah negara. Juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di Indonesia lembaga ini dinaungi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tugas lembaga legislatif. Lembaga legislatif memiliki tugas membuat undang-undang, dan adapun contoh lembaga legislatif tersebut meliputi Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang pertama, tugas DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD memiliki beberapa tugas, di antaranya yang pertama mengajukan rancangan undang-undang yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, memberi pertimbangan kepada kepala daerah atau negara yaitu presiden terkait RUU APBN. Yang ketiga, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK. Yang keempat, memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam memilih BPK. Yang kedua, tugas DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa tugas, yaitu diantaranya yang pertama, memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK. Yang kedua, memilih langsung anggota BPK. Yang ketiga, memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang sudah diluluskan oleh komisi yuridis. Yang keempat, bertugas memberi persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial. Yang selanjutnya, bertugas mengajukan 3 orang hakim konstitusi dan bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden serta wakil presiden. Yang ketiga, tugas MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu yang tugas yang pertamanya sesuai dengan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1, yaitu mengubah serta menetapkan undang-undang. Selanjutnya bertugas sebagai pelantik presiden dan wakil presiden. Yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini adalah lembaga pada sebuah negara yang tugas utamanya itu sebagai pengawal dan pemantau dalam jalannya undang-undang dasar, dan juga sebagai pengawas dalam berjalannya suatu hukum di sebuah negara. Nah, lembaga yudikatif ini di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang mana tugasnya itu dalam pengawas dan pemantau jalannya undang-undang dasar dan sebagai jalannya pengawas hukum di suatu negara. Adapun tugas lembaga yudikatif, yaitu yang pertama tugas Mahkamah Agung. Yang pertama, tugas Mahkamah Agung yaitu mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bertugas sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden tentang pemberian gerasi dan juga rehabilitas. Yang ketiga, bertugas mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Nah, yang kedua, tugas Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas Mahkamah Konstitusi yaitu yang pertama mengadili pada tingkat pertama sampai akhir putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang. Yang kedua, bertugas memutuskan. Teman-teman, yang ketiga adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini dijalankan oleh presiden, wakil presiden, para menteri, dan yang bernaung dalam suatu negara dalam menjalankan tugasnya. Presiden ini merupakan lembaga negara yang bernaung di dalam lembaga eksekutif dalam jalannya sebuah roda pemerintahan. Presiden dan wakil presiden ini menduduki masa jabatan yaitu selama 5 tahun. Akan tetapi masih bisa kembali mencalon dalam 1 masa lagi. Contoh dari lembaga eksekutif ini seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri. Selanjutnya, tugas lembaga eksekutif.
Presiden memiliki tugas dan wewenang, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yaitu yang pertama, bertugas membuat perjanjian dengan beberapa negara lain dengan syarat adanya persetujuan dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, bertugas mengangkat duta dan konsul, yang mana duta merupakan wakil dari sebuah negara yang ditempatkan di negara lain sebagai wakil yang memiliki tugas di kedutaan besar. Sementara itu, konsul merupakan sebuah lembaga yang mewakili sebuah negara di kota tertentu dalam pengawasan kedutaan. Yang ketiga, bertugas menerima duta dari negara lain untuk menjadi duta negara lain di negara sendiri. Yang keempat, memberi gelar, tanda jasa, serta kehormatan kepada warga negaranya atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa.